Halo semuanya, selamat datang di channel Asal Ngulik. Oke, kali ini kita akan coba reaction berita yang sampai sekarang, yaitu beritanya masih viral dan belum juga menemukan titik terang, yaitu tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Jadi konten kali ini kita akan coba reaction dari berbagai sumber terkait dengan kasus Vina Cirebon ini. Dan salah satunya di sini ada Ibu Widya. Nah, Ibu Widya ini siapa? Buat teman-teman semuanya yang belum tahu siapa Ibu Widya, boleh searching nanti di YouTube. Jadi Ibu Widya ini sekarang lagi viral, lagi banyak dicari oleh orang-orang penting nih katanya. Dan Ibu Widya ini juga mengetahui tentang kasus Vina ini. Banyak sekali info-info yang kita dapatkan dari Ibu Widya tersebut. Oke, di sini langsung saja kita akan coba, ini update sekarang ya untuk hari ini, apa yang disampaikan oleh Ibu Widya ini kita akan lihat. Satu kata buat saya, reportase buat pengacara yang hebat, yang uangnya banyak. Dan pengacara calon wali kota Bandar Lampung dan mantu calon legislatif dari PDIP, ya. Reportase kalian kalah gesit yang namanya sama Bapak Deddy Mulyadi dan Widya, ya kan? Masa uang miliaran banyak bertumpuk gitu kalah gesit dengan Bang Deddy Mulyadi, kalah gesit dengan Widya yang memberikan info, ya kan? Masa seorang calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri Paslon pansos itu ya kalah gesit yang namanya urusan Vina ini, kasus Vina ini kalah gesit dengan Pak Deddy Mulyadi. Saya acungin 4 jempol buat Pak Deddy, ya. Itu saya. Karena apa? Masa uang orang miliarder nggak bisa nuntasin yang namanya kasus Vina, malah kendor. Minta presiden, kalah lantang dengan namanya Widya, kalah gesit dengan yang namanya Bapak Deddy. Jadi sampai di situ paham apa kinerja mereka. Kinerja mereka cuma jumpa pers. Itu seorang pengacara yang katanya hebat itu, ya. Pengacara hebat yang kata-katain saya mak lampir, comberan, ya. Anda di situ ya Bapak ya. Tugasnya apa? Cuman jumpa pers, cuman mengambil data laporan dari timnya toh kan. Nah, kalau Bapak Deddy Mulyadi terjun ke lapangan langsung, meskipun di prank gitu loh sama orang-orang itu ya, meskipun di prank Bapak Deddy ya, katanya ada yang nggak bisa motor, ditambah lagi dengan video call dengan Uya Koya, ada seorang anak juga mantan bupati itu nggak bisa nyopir mobil, ya kan? Nah, itu kalah gesit orang yang udah jarinya begini udah berat dengan perhiasan, kemudian udah miliarder, ya kan? Kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Kemudian yang namanya pengacara calon paslon ya, pansos calon wali kota Bandar Lampung yang namanya Putri yang sibuk cari Widya itu ya, kalah lantang dengan Widya, ya kan? Kasus ini, kasus Cirebon, katanya dia pengacara ngurusinnya dari 2016 sampai sekarang nggak ada menemukan titik terang. Sudah, kalau titik terang saya kan satu toh, periksa orang tua Iki itu saja beserta jajarannya. Oke, itu saya. Nah, kalian mana pendapatnya? Ada nggak mengarah ke arah jenderal-jenderal di situ? Nggak ada. Sejauh ini Putri ada nggak mengangkat yang kasus-kasusnya Vina Cirebon ini? Kasus-kasusnya ini mengarah ke orang tuanya Eki. Ada nggak? Nggak ada. Cuman siapa yang ngangkat ini toh? Kemudian yang panas siapa? Putri. Yang panas siapa? Ya satu lagi pengacara yang katanya hebat. Kehebatan Anda kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Jujur aja gua, orangnya jujur loh. Terbuka banget saya orangnya ya. Saya tuh lebih jujur aja. Kalah gesit mencari fakta itu, menelusuri kasus-kasus ini
baik itu pelaku, baik itu saksi, semuanya kalah gesit dengan Bapak Deddy Mulyadi. Oke guys, jadi apa yang disampaikan Ibu Widya ini ada benarnya juga. Jadi bagi kalian semua yang mungkin mengikuti beritanya ini, banyak pengacara-pengacara seperti Ibu Putri kemarin sebagai pengacara keluarganya Vina, kemudian Pak Hotman Paris juga, itu semuanya sekarang lagi pada mundur gitu, nggak tahu kenapa, penyebabnya apa. Dan juga Ibu Widya ini keluar memberikan statement-statementnya, memberikan clue-cluenya bahwa kasus Vina ini jalannya seperti gini, seperti tahu permasalahannya di mana. Nah, kemarin juga bapaknya si almarhum Eki, yaitu Bapak Ibtu Rudiana juga ini ya, udah diperiksa kemarin oleh Propam. Jadi kita nggak tahu juga bagaimana hasil pemeriksaannya tersebut karena tertutup dari media. Dan Ibu Widya ini memang apa yang disampaikannya banyak fakta-fakta yang betul mungkin terjadi. Dan satu lagi, Pak Deddy Mulyadi, ini keren banget Pak Deddy Mulyadi, kalian juga bisa tonton di YouTube-nya beliau. Jadi Pak Deddy ini gesit mencari langsung ke rumah-rumah, contohnya menemui Peggy Setiawan yang anaknya Pak Cecep, yang diduga Peggy Setiawan itu merupakan anak dari salah satu mantan Bupati Cirebon tahun 2016. Nah, atau sebagai pelaku utama di situ katanya. Tapi di situ banyak juga kejanggalan-kejanggalan seperti ijazahnya yang seperti direkayasa, tidak sesuai. Dan baru-baru ini juga Pak Deddy Mulyadi itu menanyakan tentang tato yang ada di tubuh Peggy Setiawan. Oke, jadi Bu Widya dan Pak Deddy Mulyadi ini keren banget ya. Jadi makanya kenapa Ibu Widya ini sekarang diuber-uber oleh para pengacara, dan baru-baru ini juga pengacara Pak Kamarudin juga menyampaikan bahwa katanya Ibu Widya ini layak untuk diperiksa oleh polisi. Lantas seperti apa? Kita dengarkan. Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia, apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Oke. Nah, mungkin kan kita mau bertanya-tanya gitu ya Bang, apakah dia maksudnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Menurut Abang sendiri dari keterangannya yang sangat meyakinkan ini, banyak betulnya enggak nih Bang menurut Abang? Menurut radar Abang gitu dan sebagainya. Kalau saya melihat dia banyak mengamati seperti Kapolri. Kemudian membuat penjelasan. Kalau menurut saya masih perlu diverifikasi tentang pengetahuannya dia itu. Tapi layak nggak dia ini diperiksa juga Bang dalam kasus ini? Layak, Bang. Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa dia. Karena hanya fotonya yang marak mengomentari pejabat negara, tapi tidak tahu siapa itu. Kemana keberadaannya, apakah orang Indonesia, apakah orang luar negeri. Nah, katakanlah orang Indonesia tapi di luar negeri kan gitu. Kita juga kan tidak ada yang tahu gitu ya Bang, apakah dia memberikan semua pengetahuannya nih kepada penyidik dan sebagainya. Kalau menurut Abang sendiri, apakah dia memberikan bukti dan sebagainya ke penyidik atau mungkin masih seperti apa nih Bang? Kalau saya melihat dia itu ya hanya kata-kata dia aja. Karena dia tidak mungkin datang ke penyidik kan. Tapi dia memberikan ulasan-ulasan dan disertai dengan video gitu. Oke. Pak, Bang kemarin Ibtu Rudiana diperiksa nih di Propam. Mungkin seperti apa melihatnya? Oke, jadi itu tanggapan dari pengacara Pak Kamarudin terkait Ibu Widya. Jelas ini tertuju kepada Ibu Widya. Disebutkan oleh Pak Kamarudin ini bahwa Ibu Widya ini layak untuk diperiksa polisi. Kenapa? Karena dia tahu tentang kasus Vina ini, dan keberadaan Ibu Widya ini juga belum ada yang tahu di mana. Bahkan kemarin yang lagi heboh pengacara Putri, ya pengacaranya keluarga almarhum Vina juga mengadakan sayembara kemarin. Mungkin kalian juga mengikuti ya, untuk mencari keberadaan Ibu Widya tersebut.
Jadi seperti itu. Oke, satu lagi kita akan dengarkan pernyataan dari Ibu Widya. Nenek berhijab lebih bagus, tobat dong Nek. Tapi belum pernah dia komen tentang Putri. Hijab Putri untuk apa? Untuk bikin sayembara, sebar-sebar nama-nama Widya, segitu ngefansnya gitu. Kemudian menyala di TikTok, kerjaannya cuman tentang Widya. Keren banget Widya ya. Nah, kamu captionnya kalau bilang nenek lebih bagus berhijab. Coba sekali-kali kamu senggol Putri. Hijab Putri tapi kerjanya ghibah di namanya live streamingnya. Minta gift tapi ghibahin yang namanya saya. Kalau saya jadi seorang pengacara atau penegak hukum, orang-orang itu akan saya take down semua. Kenapa? Masa ada orang, mereka lah yang mengangkat agar kasus Vina Cirebon ini diangkat, kemudian udah gempar, disenggol sama Widya, orang yang harus dicari pemeran utama dari aktor utama dari pembunuhan tersebut, kemudian geger, ya kan? Tidak terima pengacara, bilang kalau saya menghalangi yang namanya jalannya mereka pemeriksaan. Selama jalan 9 tahun. Udah, makanya saya bilang, sibuk, kasus Vina aja nggak tuntas. Ya kan, kasus Vina nggak tuntas, berjalan hampir 9 tahun. Loh, jangankan kasus Vina, aktornya seorang jenderal, ya kan? Kasus suaminya aja, itu kasus suaminya yang dibunuh orang itu, suami Putri dibunuh orang, artinya ada orang unsur dendam sama dia. Akibat apa? Akibat ulahnya sendiri. Oke guys, jadi itu pernyataan dari Ibu Widya terkait Putri ya. Oke, jadi itu informasi untuk hari ini terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon yang sampai detik ini masih menyisakan banyak pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kasusnya ini kemarin penyelidikannya sudah ditutup katanya, kita nggak tahu penyebabnya apa. Kemudian tentang Peggy juga kemarin, Peggy yang bangunan, yang kuli bangunan ditangkap kemarin juga itu menyisakan pertanyaan buat kita, apakah dia pelaku utamanya atau hanya untuk pengalian aja. Dan juga Peggy yang anaknya Pak Cecep ini yang didatangi Pak Deddy Mulyadi. Pokoknya ini sangat membingungkan sekali. Ya, kita sama-sama doakan saja semoga kasus Vina ini segera berakhir, artinya berakhir, sudah selesai. Dan yang betul-betul bersalah, pelaku utamanya agar segera tertangkap. Dan bagi yang tidak bersalah, yang sudah ditangkap, ditahan mungkin udah berapa tahun, 8 tahun, semoga segera dibebaskan dan diberikan dispensasi, ganti rugi, dan lain sebagainya. Oke, sekian informasinya. Terima kasih sudah mengikutinya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.